Hai para penggemar isi dompet, kalau dari awal kamu yakin akan sukses, insya Allah kamu akan sukses. Dan kalau dari awal kamu yakin kamu akan bahagia, insya Allah kamu akan bahagia. Walaupun yakin saja itu tidak cukup, tapi bila keyakinan kamu tidak benar, maka dari awal kamu sudah salah langkah. Intinya, yakin dulu baru bahagia. Yakin dulu baru sukses. Jangan dibolak-balik. Kebanyakan orang membatasi keyakinan mereka, maka dari itulah hidup mereka terbatas. Mereka meyakini bahwa hidup itu penuh dengan kenyataan pahit dan akan sangat sulit untuk dilalui. Sadar atau tidak sadar, mereka tidak akan pernah memiliki hari-hari indah dalam hidupnya. Mereka tidak mengendalikan hidup, tapi hiduplah yang mengendalikan mereka. Dan jika bisa merubah keyakinan kita tentang hidup, insya Allah kehidupan kita akan bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa saja keyakinan tersebut? Yang pertama, keyakinan yang harus kita miliki, saya adalah penguasa dari perasaan saya, tidak peduli apapun kondisinya. Kalau kita perhatikan, orang yang tidak bahagia itu, dia akan gampang sekali marah tentang apa saja. Orang yang tidak bahagia itu tidak suka dengan banyak hal. Kenapa? Karena mereka membiarkan segala hal yang tidak membuatnya bahagia masuk dalam kehidupannya. Dan hal itu terjadi berulang-ulang setiap harinya tanpa mereka sadari. Padahal kondisi pikiran kita tergantung bagaimana cara kita berpikir. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran dan perasaan kita, maka akan ada dua hal yang pasti terjadi. Yang pertama, kamu akan kuat karena kamu tahu bahagia itu kamu sendiri yang menciptakan. Dengan begitu, tidak ada satu hal pun yang bisa merusak suasana hatimu. Karena kamu memilih untuk bahagia dengan caramu sendiri. Yang kedua, kamu akan menarik hal-hal yang baik ketika kamu menciptakan energi baik. Maka semua hal yang baik-baik akan masuk dalam kehidupanmu. Tanpa kamu sadari, keajaiban demi keajaiban akan selalu hadir dalam kehidupanmu. Kalau kamu mau sukses, kamu yang harus memutuskan. Kalau kamu ingin bahagia, kamu dulu yang harus memutuskan bahwa kamu ingin bahagia. Putuskanlah di awal waktu pada saat kamu bangun tidur. Putuskan bahwa hari ini kamu ingin sukses dan bahagia. Kemudian, lakukan pekerjaanmu pada hari itu dan jangan kamu menundanya. Dan ketika kamu mau tidur, ucapkanlah Alhamdulillah dengan apa yang telah kamu lalui pada hari itu. Dan ucapkanlah Bismillah untuk hari esok. Yang kedua, keyakinan yang harus kamu miliki adalah terlalu banyak hal yang harus kita syukuri. Selalu bersyukur adalah syarat mutlak untuk menjalani hidup yang luar biasa. Karena rumusnya bersyukur dulu baru bahagia, bukan bahagia dulu baru bersyukur. Kita diciptakan sama, yang lahir dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau kita sadar bahwa kita dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihan kita, terus kenapa kita harus berfokus dengan kekurangannya kita? Padahal banyak sekali karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Apa yang kita keluhkan? Saat kita mengeluh tentang pekerjaan kita, di saat yang sama banyak orang yang memimpikan untuk berada di posisi kita. Saat kita mengeluhkan anak-anak kita, di saat yang sama banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang memimpikan untuk bisa punya anak. Saat kita mengeluh rumah kita kontrakan, di saat yang sama banyak sekali orang memimpikan untuk tinggal di rumah kontrakan daripada harus tinggal di rumah mertua. Jangan trauma dan sakit hati akan masa lalu.
dan jangan risau akan masa depan. Bersyukurlah untuk saat ini. Insya Allah bahagia dan rezeki akan selalu tertarik dengan orang yang pandai bersyukur. Yang ketiga, keyakinan yang harus kamu miliki adalah menjadi diri sendiri. Karena dengan menjadi diri sendiri itu mengarahkan kita untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat. Salah satu tragedi paling besar umat manusia adalah mayoritas dari mereka mengubah diri mereka agar selalu cocok dengan orang lain, agar selalu cocok dengan dunia. Mereka rela untuk berpura-pura dan bertopeng supaya mereka bisa bertemu dengan orang yang tepat. Padahal kita tidak akan pernah bertemu dengan orang yang tepat kalau kita selalu menjadi orang lain dan bersembunyi di balik topeng. Jadilah diri sendiri agar kita bisa bertemu dengan orang yang tepat, karena orang yang tepat adalah orang yang mencintai apa adanya, bukan mencintai karena ada apanya. Yang keempat, keyakinan yang harus kamu miliki adalah kamu yakin kamu mampu melakukan apapun. Orang-orang sukses sangat tahu apapun yang mereka percaya itu insya Allah akan terjadi. Saat kamu yakin kamu bisa melakukan apapun, maka saat itu otakmu akan bekerja, tanganmu akan menulis rencana-rencana, dan hatimu akan dipenuhi dengan energi yang sangat positif. Kamu harus percaya dengan diri sendiri, karena bagaimana orang lain akan percaya denganmu jika kamu tidak percaya dengan diri sendiri? Yakinlah bahwa kamu bisa dan kamu mampu. Kemudian pergilah dan wujudkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah kamu yakini dan apa yang telah kamu impikan. Yang kelima, keyakinan yang harus kamu miliki adalah kebaikan akan selalu menang. Banyak orang yang percaya bahwa kebaikan adalah sebuah kelemahan. Mungkin dia beranggapan seperti itu karena dia trauma akan masa lalu. Saat dia sudah baik sama seseorang, tapi kebaikannya disalahgunakan. Mungkin benar kebaikanmu disalahgunakan. Tapi setelah itu, apakah kamu akan merubah dirimu menjadi orang jahat? Teruslah berbuat baik, karena kebaikan itu bukan untuk kita tunjukkan pada orang lain. Tapi melakukan kebaikan itu karena itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Kalau kamu percaya Tuhan itu Maha Adil, seharusnya kamu juga percaya bahwa akan ada hadiah di balik semua kebaikan. Dan yang terakhir, keyakinan yang harus kamu miliki adalah semuanya adalah berkah dan pelajaran. Kita semua pasti melalui masa-masa sulit. Kita semua hidup dengan peran dan perang kita masing-masing. Kalau kita yakin kita bisa melewati, insya Allah kita bisa melewati semuanya. Tapi setelah itu kita harus belajar supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Artinya, masalah itu adalah berkah supaya kita jauh lebih baik, jauh lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Kalau kita menganggap sebuah masalah itu adalah pelajaran, maka belajarlah dari rasa sakitmu di masa lalu. Tapi jangan sampai rasa sakit itu membuat semangatmu lemah. Kamu harus lebih kuat, lebih baik, lebih cerdas, dan lebih dewasa. Karena untuk itulah masalah itu ada. Hiduplah dengan arah tujuan yang jelas, miliki kendali yang penuh terhadap hidupmu, dan hiduplah seperti yang kamu inginkan. Bukan hidup seperti apa yang orang lain inginkan. Hidupmu adalah untukmu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.